Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu MK mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Ibu Dr. Eva Nirosa MA, yang sudah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan makalah kami di pagi hari yang sangat cerah ini. Dan yang kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada saat ini. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Dikotomi Ilmu Pengetahuan dengan saya sendiri Yeti Ariska, rekan saya Fatimah Simabengi, Suryani, dan Eliza Damayanti. Dan untuk pembahasan pertama itu akan dibahas oleh saudari kami, yaitu Fatimah Simabengi, dan untuk yang pembahasan yang kedua itu oleh Suryani, dan untuk pembahasan yang ketiga itu oleh saudari kami Eliza Damayanti, dan untuk penjelasan yang terakhir dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Yeti Ariska. Baiklah, kita akan mendengarkan penjelasan dari saudari kami Fatimah Simabengi. Kami persilahkan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu sejarah timbulnya dikotomi ilmu pengetahuan. Jadi, dikotomi ilmu pengetahuan adalah pembagian dua kelompok yang saling bertentangan dalam implikasinya, yang disebut sebagai umum dalam ilmu Islam, pendidikan umum dan pendidikan Islam, guru pendidikan umum dan guru pendidikan Islam, sekolah umum dan sekolah agama. Dengan demikian, ilmu yang dimaksud di sini adalah pembagian dua kelompok ilmu pengetahuan secara lahiriah. Kelihatannya bertentangan yang diklaim bahwa ilmu agama berasal dari Islam, sementara ilmu umum diklaim berasal dari Barat. Padahal dalam syariat Islam tidak ada ajaran tentang dikotomi ilmu tersebut. Justru ada adagium yang dilontarkan oleh para ahli yang bersumber dari Barat. Bila ia sesuai dengan ajaran Islam, maka ilmu tersebut harus diterima secara bijak. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa tidak selamanya ilmu Barat itu secara lahiriah bertentangan dengan ilmu Islam karena terlanjur pada dikotomian ilmu yang dilakukan oleh sebagian pakar pendidikan. Maka pada giliran pula melahirkan istilah lain yang disebut dengan dualisme pendidikan, yakni pendidikan agama dan pendidikan umum. Istilah dualisme artinya sebagai dua paham atau pemahaman yang berkembang dan dianut dalam suatu komunitas pemahaman. Pemahaman itu mungkin tampak sejalan dan mungkin kontradiksi kembali pada istilah dualisme. Secara sematik, ini berarti dua macam pengetahuan atau dua macam. Yang pertama yaitu pengetahuan atau ilmu dua rasional, memperoleh, dan epistemologi melalui akal. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu non-nasional, memperoleh melalui wahyu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Suryani. Nah, adapun faktor penyebab dikotomi pendidikan Islam, yang pertama adalah penjajahan Barat atas dunia Islam. Penjajahan orang-orang Barat terhadap dunia Muslim telah dicatat oleh sejarawan yang berlangsung sejak abad ke-8 hingga abad ke-19 Masehi. Pada saat itu, dunia Muslim benar-benar tidak berdaya di bawah kekuasaan imperialisme Barat. Dalam situasi seperti ini, maka tidaklah mudah bagi Muslim mengkanter perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Barat terhadap dunia Islam, khususnya di era globalisasi sekarang ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa ilmu-ilmu Baratlah yang mendominasi kurikulum yang ada di sekolah-sekolah dalam dunia Muslim. Tidak adanya penyatuan keilmuan yang menjadi dampak mudahnya masuk ilmuwan-ilmuwan Barat yang memang senantiasa ingin memisahkan pendidikan umum dan agama, atau urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi faktor yang kedua adalah modernisasi atas dunia Islam. Faktor lain yang dianggap telah menyebabkan munculnya dikotomi sistem pendidikan di dunia Muslim adalah modernisasi, yang harus disadari bahwa modernisasi itu muncul sebagai suatu perpaduan antara dua ideologi Barat, teknikisme dan nasionalisme. Perpaduan kedua paham modernisme ini menurut Zainuddin yang sangat membahayakan dibandingkan dengan tradisionalisme yang sempit. Adapun faktor yang ketiga adalah umat Islam kurang peduli terhadap iptek. Di antara terjadinya dikotomi pendidikan Islam adalah umat Islam kurang peduli terhadap sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal inilah yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran dalam hal keilmuan, dan orang-orang Barat dengan mudahnya mengubah model pendidikan sehingga mau tidak mau umat Muslim harus mengikuti budayanya.
umat Islam saat itu. Adapun faktor yang terakhir adalah keempat, adanya tarekat bidang ini menanamkan paham taklid dan membatasi kajian agama pada ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu akidah, dan seluruh ilmu yang sampai sekarang disebut ilmu agama, serta menimbulkan sulitnya mengubah anggapan itu. Dalam dunia pendidikan Islam, dikotomi terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor. Adapun faktor yang pertama adalah bidang pengembangan ilmu yang terus berkembang, dan yang kedua adalah faktor sejarah budaya umat Islam yang mengalami masa kemunduran atau stagnan pada abad pertengahan sekitar tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eliza Damayanti. Selanjutnya, penolakan Islam terhadap dikotomi ilmu pengetahuan berbeda dengan Barat yang senantiasa bersifat dikotomis dalam memperoleh kebenaran. Pengetahuan merupakan cara terbaik, namun bagi dunia Islam bisa mengandung bahaya. Pandangan dikotomi dapat mengancam realisasi Islam dalam kehidupan pribadi dan kebersamaan bermasyarakat. Bahkan dikhawatirkan mendistorsi syariah. Akibat yang dirasakan di dalam masyarakat ilmu, seni, dan teknologi adalah menjadi wacana. Pendapat yang berpendirian ilmu, seni, dan teknologi adalah bebas nilai. Oleh karena itu, ilmu berkembang tanpa arah jelas dari perspektif kesejahteraan umat manusia. Apapun keadaan yang menjadi konsekuensi dari ilmu, seni, dan teknologi tidak pernah mereka perhatikan. Bahkan kehancuran umat manusia sekalipun tidak dihiraukan, sebab ilmu, seni, dan teknologi tidak mengemban misi untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami, Yeti Ariska. Baiklah, saya akan melanjuti pembahasan dari saudari Eliza Damayanti, yaitu pembahasan keempat, kesenjangan antara sistem pendidikan Islam dan ajaran Islam. Pandangan dikotomis yang memisahkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum bertentangan dengan konsep ajaran Islam yang memiliki ajaran integralistik. Islam mengajarkan bahwa urusan dunia tidak terpisah dengan urusan akhirat. Implikasinya, bila merujuk pada ajaran Islam, ilmu-ilmu umum seharusnya dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dan ilmu-ilmu agama. Disintegralisasi sistem pendidikan Islam saat ini boleh dikatakan bahwa dalam sistem pendidikan kurang terjadinya perpaduan atau usaha integralisasi. Dan yang selanjutnya, untuk pembahasan yang selanjutnya, dualisme dan dikotomi pendidikan dari sistem pendidikan warisan zaman kolonial yang membedakan antara pendidikan umum di satu pihak dan pendidikan agama di lain pihak adalah penyebab utama dari keracuan dan kesenjangan pendidikan, khususnya di Indonesia, dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Senada dengan pernyataan yang di atas, menurut Marwan Sarijo bahwa akibat dan dampak negatif dari sistem pendidikan dualistik, yaitu yang pertama, arti agama telah dipersempit, yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah agama saat ini. Dan untuk yang kedua, sekolah-sekolah agama dan perguruan tinggi agama Islam rata-rata berstatus rendah dari kelompok residual. Dan untuk yang pembahasan selanjutnya, disadari atau tidak, persoalan dualisme sistem pendidikan Islam masih aktual dibicarakan. Hal itu dapat dilihat pada kalangan pakar pendidikan. Persoalan tersebut sering terjadi bahwa diskusi cukup serius. Mengapa? Karena dualisme sistem pendidikan yang seharusnya tidak boleh ada, malah seolah telah menjadi tren pendidikan bagi masyarakat.
Ditolaknya sistem pendidikan dualisme tidak lain karena sejarah telah membuktikan sistem pendidikan Barat seringkali merusak Islam. Setidaknya sistem pendidikan Barat menjadi penghalang yang melandingkan Islam secara kafah dalam kehidupan umat Islam. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya, sementara itu Zainuddin Sadar memberikan solusi untuk menghilangkan dikotomi itu dengan cara meletakkan epistemologinya dan teori sistem pendidikan yang bersifat mendasar. Menurutnya, untuk menghilangkan sistem pendidikan dikotomi di dunia Islam perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut, yaitu yang pertama dari segi epistemologi, dan yang kedua perlu ada suatu kerangka teoritis ilmu dan teknologi, dan yang ketiga perlu diciptakan teori-teori pendidikan yang memadukan cita-cita terbaik sistem pendidikan nasional dan sistem modern. Baiklah, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh saudari kami kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa dikotomi ilmu adalah adanya pemisahan antara disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu umum, sehingga pada giliran melahirkan istilah baru, yaitu disebut dengan dualisme. Pendidikan yakni pendidikan agama dan pendidikan umum. Jadi mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan, dengan harapan kami kepada teman-teman apa yang kami sampaikan teman-teman bisa mendengarkan dan bisa menyimak dengan baik. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.